Ya, mungkin tadi tanya terkait surat keterangan aktif ya Bu ya. Jadi untuk surat keterangan aktif ini kalau di sekolahan itu kan berarti ada dua golongan ya Bu ya. Ada guru, ada yang non guru. Kalau dia guru yang mengajar di sekolah negeri itu surat keterangan aktifnya dari kepala sekolah. Tapi kalau yang non guru itu berarti kan itu TKPK ya Bu. Yang karena yang kita tahu non ASN di Pemkot ini namanya TKPK. TKPK itu kan kontraknya dengan kepala dinas nggih. Nah, jadi kalau untuk non ASN yang bukan guru meskipun dia bekerjanya di sekolahan, otomatis surat keterangan aktifnya itu dari dinas pendidikan, dari kepala dinas. Jadi yang untuk dari sekolahan, dari kepala sekolah itu hanya untuk yang guru. Nah, itu diunggah dua-dua. Mungkin bisa masuk ke materi lagi Mas, ke yang halaman 24 Mas, slide 24. Nah, ini tadi kurang terlihat jelas ya. Ya, jadi ini tampilan dari SSC ASN terhadap dokumen yang wajib diunggah. Nah, ini mulai dari tadi surat pernyataan nanti diunggah. Nah, jadi ini dokumen yang kami selaku panitia seleksi daerah melakukan verifikasi validasi. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu isiannya ada banyak mungkin ya. Bahkan kemarin setahu kami ada juga kewajiban mengunggah kontrak sepertinya, nggih. Tapi untuk kontrak itu tidak diverifikasi. Jadi mau Bapak Ibu unggah kontrak terakhir, kontrak awal atau bagaimanapun itu tidak menjadi bahan yang diverifikasi. Nah, jadi kalau kami di panitia fokus hanya terhadap dokumen ini saja. Nah, itu yang tadi saya jelaskan atau penjelasan dokumen di awal tadi. Jadi surat pernyataan tadi sudah jelas kami sampaikan, surat lamaran, surat keterangan bekerja yang ditandatangani. Nah, ini tadi yang surat keterangan bekerja yang dengan pengalaman, ini yang tadi SPTJM. Jadi antara SPTJM dengan surat pengalaman kerja itu kami jadikan satu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya mengunggah satu dokumen kalau dari satu unit penempatan, nggih. Nah, jadi ini kemudian ada KTP. Kemudian surat keterangan aktif bekerja. Nah, jadi ini dua dokumen yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi surat pengalaman kerja tadi yang isinya itu rincian kerjaan, uraian tugas yang tadi disampaikan Pak Kaban. Yang penting itu diisi itu yang bisa membuktikan relevansinya Bapak Ibu terhadap jabatan yang dilamar. Kemudian untuk surat keterangan aktif itu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih aktif. Itu ada sendiri. Tadi kan sudah kita beri contoh ya. Mungkin bisa kembali ke contohnya Mas. Nah, ini surat SPTJM sendiri, surat keterangan aktif sendiri. Nah, ini untuk yang mendaftar di teknis ya, yang di teknis. Nah, kalau yang di guru soalnya beda lagi. Kalau yang di guru itu bisa ke bawah, itu yang surat izin dari kepala sekolah, surat keterangan aktifnya. Kalau untuk pengalamannya itu tidak ada kalau untuk guru, karena dianggap sudah relevan dari ditandai dengan masuknya mereka di dalam data pokok pendidikan di aplikasi Dapodik. Nah, itu dianggap sudah relevan. Jadi di panitia itu hanya tinggal melakukan verifikasi terhadap keaktifan mereka, dibuktikan dengan surat dari kepala sekolah. Ini hanya untuk guru. Nah, jadi kalau bukan guru meskipun kerjanya di sekolah berlaku ketentuan yang tadi SPTJM dan surat keterangan aktif, dan itu dua-duanya berarti dari kepala dinas. Jadi kalau non ASN yang bukan guru tidak ada dokumen yang ditandatangani kepala sekolah. Itu nggih. Ada lagi 3 pertanyaan lagi atau mau ke yang anu Pak, yang ke melalui daring? Kalau chat sudah dijawab. Bisa Bu, mau tanya Bu. Nggih. Saya dari SMP 5 Bu. Ya, on cam coba Mas. Mau tanya, jabatan saya itu kan pengadministrasi perkantoran yang TKPK-nya. Yeah. Kemudian kan lulusan saya kan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, di SMP 5 itu kan untuk analis tata usahanya kan sudah tidak ada, jadi tidak ada PNS-nya Bu yang di kantor. Nah, kemudian kan saya kan dipasrahi sama Bapak Kepala Sekolah kan untuk mengelola tata usaha mulai dari pengelolaan bidang kepegawaian dan lain-lainnya yang seperti menyiapkan berkas laporan kepegawaian, terus kemudian ikut untuk melakukan perencanaan pengusulan R10 dan lain-lain itu Bu. Nah, ini kan di P3K-nya itu kan ada formasi perencana dan ada syarat S1 pendidikan. Nah, itu
kira-kira bisa relevan enggak gitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, teman saya itu kan lulusannya kan S1 manajemen, tapi belum masuk di database BKN. Nah kemudian kan menunggu gelombang kedua. Nah kalau semisal di downgrade di D3 atau di SMA itu bisa nggak gitu di gelombang duanya? Terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya sejak awal. Ini masnya atau bapaknya dari tadi di awal ngikutin sejak awal nggak ya mas Zoom-nya ini? Baru atau bisa masuk saja? Bu. Hah? Baru bisa masuk, bisa masuk. Ya sudah nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Jadi terkait seleksi P3K, ini syarat bisa mendaftar itu otomatis ada dua hal pokok ya. Yang pertama, ada kesesuaian atau ijazahnya itu tercantum di dalam syarat kualifikasi pendidikan. Kemudian ada relevansi dengan jabatan yang dilamar. Tadi kalau jenengan bilang jenengan itu adalah S1 Pendidikan Pengadministrasi Perkantoran, ini memang di formasi kita yang dibuka kebetulan hanya ada satu jabatan, yaitu perencana ahli pertama. Betul ya, berarti jenengan sudah ngecek ya. Itu hanya ada di S1 perencana di bagian umum, itu mempersyaratkan S1 pendidikan. Memang artinya ini pendidikan apa saja boleh. Jadi artinya dari sisi kualifikasi pendidikan sudah bisa, tinggal nanti melihat relevansi dengan yang jenengan kerjakan selama di pengadministrasi perkantoran di SMP 5 ini ada atau tidak dengan relevansi pekerjaan dari jabatan perencana ahli pertama, yang itu sudah disebutkan kalau di lampiran pengumuman deskripsi pekerjaannya itu sudah disampaikan ya, menyusun rencana. Cuma kalau di sini kita bicaranya global, rencana pembangunan instansi pemerintah. Cuman kalau di lingkup Pemkot biasanya perencana ini identik dengan PEP. Nah, kalau di dalam mengerjakan pekerjaan pengadministrasi perkantoran, kemudian di dalamnya juga ada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu di lingkup PEP itu bisa dikategorikan relevan. Ya, misalnya bikin perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan, kemudian membikin KAK gitu, yang biasanya di PEP lah intinya. Itu berarti kita anggap relevan. Tinggal dituangkan saja pengalaman atau uraian tugasnya itu ke dalam SPTJM-nya. Gitu ya. Terus yang berikutnya tidak masuk database gitu ya. Nah, ini terkait untuk tahap 2 belum ada kebijakan apapun, artinya harusnya masih sama kebijakannya dengan yang tahap 1 ini, baik dari sisi relevansi pengalaman, kemudian kualifikasi pendidikannya. Jadi kalau memang ia tidak ada sama sekali untuk kualifikasi pendidikan yang ditentukan, itu otomatis bisa downgrade. Dan untuk formasinya masih tetap sama. Jadi artinya 526 formasi yang sudah kami sampaikan di lampiran pengumuman ini berlaku untuk tahap 1, tahap 2. Jadi bukan berarti nanti tahap 2 ada sendiri formasinya, enggak. Cuma yang kemarin kami sampaikan, kami juga belum tahu apakah di tahap 2 ini semua non ASN yang tidak masuk database mesti bisa mendaftar ke semua formasi yang ada di dalam lampiran pengumuman. Karena ada kekhawatiran, karena pernah ada yang semacam ini dibedakan, itu daftarnya hanya formasi-formasi sisa. Cuma sekarang kami belum bisa sampaikan itu karena belum tahu kebijakannya. Kami sudah tanya ke Panselnas, ke BKN, itu juga tidak ada jawaban, belum ada jawaban. Jadi nanti hanya tinggal tunggu saja menjelang dibukanya pendaftaran untuk yang tahap 2. Kalau memang ada kebijakan yang baru, nanti akan kami sampaikan, entah itu melalui pengumuman atau poster atau info-info lain. Tapi kalau tidak ada perubahan kebijakan, otomatis berlaku ketentuan sebagaimana yang sudah tertuang di pengumuman yang sudah kami sampaikan, kami edarkan. Gitu nggih Mas.